Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa ittaba'a atharahu ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, jamaah Masjid Al Khair yang semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Syawal, yang mana sebelumnya alhamdulillah kita bisa menyempurnakan ibadah saum di bulan Ramadan, dan tidak terasa saat ini kita sudah berada pada tanggal 17 Syawal. Ya, artinya sudah hampir 2 pekan lebih kita berpisah dengan bulan Ramadan, berpisah dengan tamu yang agung, berpisah dengan bulan yang penuh dengan keberkahan. Kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya di antara kerugian besar bagi seorang hamba adalah tatkala mereka diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian tatkala Ramadan selesai, sedangkan dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Raghima anfu rajulun dakhala alaihi Ramadan thumma salaha qabla an yufarlah." Sungguh merugi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan Ramadan, maka tatkala Ramadan selesai, qabla an yufarlah, dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kerugian yang begitu besar bagi seorang mukmin. Ya, maka kita berharap bahwa amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu diterima dan dosa kita diampuni. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh para sahabat dan generasi terbaik umat ini. Ketika mereka selesai daripada bulan Ramadan, yang mereka khawatirkan adalah apakah amalan kami diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita terus berdoa. Selesai bulan Ramadan bukan berarti sudah selesai semuanya, tapi kita perbanyak doa kepada Allah agar Allah menerima amal ketaatan yang kita lakukan di bulan Ramadan, dan kita minta kepada Allah agar dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Ya, dalam keadaan sehat, dalam keadaan bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ya, dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang hanya ingat Allah, yang hanya semangat ibadah hanya pada bulan Ramadan. Maka para ulama mengingatkan, ya, agar kita tidak menjadi hamba Ramadan, yaitu yang hanya mengingat Allah, semangat ibadahnya pada bulan Ramadan. Ya, makanya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, beliau mengutip perkataan Bishr bin Harith rahimahullah taala, beliau mengatakan, bi'sal qaum la ya'rifuna Allah ta'ala haqqan illa fi syahri Ramadan. Seburuk-buruknya kaum adalah mereka yang hanya mengenal Allah pada bulan Ramadan. Beres Ramadan gak kenal Allah lagi. Beres Ramadan hilang kebiasaan membaca Quran. Beres Ramadan hilang kebiasaan melaksanakan qiyamul lail. Beres Ramadan hilang kebiasaan bersedekah. Ya, maka beliau mengatakan seburuk-buruk kaum adalah mereka yang hanya mengenal Allah pada bulan Ramadan saja. Padahal innamal mu'minu shalih alladzi yata'abbad wa yajtahidu sanata kullah. Padahal hakikat seorang mukmin yang sejati itu adalah mereka yang senantiasa
Tidak lihat apakah itu bulan Ramadan, apakah itu bulan Syawal, apakah itu Dzulhijjah, apakah itu Dzulqa'dah, mereka tetap bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara ciri diterima amal ibadah seorang hamba di bulan Ramadan adalah keadaannya lebih baik dibandingkan sebelum daripada Ramadan, atau ya lebih baik daripada ketika di bulan Ramadan. Maka mari kita lihat, kalau keadaan kita lebih buruk, maka alhamdulillah kita khawatir, yaitu merupakan tanda amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian, jamaah Masjid Ahlul Khair yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi kali ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali pembahasan lanjutan dari pembahasan sebab kuat dan lemahnya iman. Yang mana pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, ya, mulai definisi daripada iman, ya, kemudian juga sudah kita bahas tentang pentingnya iman itu sendiri di dalam kehidupan seorang mukmin. Juga sudah kita bahas, ya, tentang definisi iman secara syariat, dan kita sudah masuk pada poin yang pertama di antara sebab-sebab yang dapat menjadikan iman seorang itu bertambah, ya, yaitu kita mentadabburi, ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal yang harus kita tadabburi dan tafakkuri adalah terkait dengan penciptaan diri kita sendiri, ya. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri-diri kalian tidakkah kalian mengetahui. Sudah kita bahas kemarin, ya, tentang penciptaan manusia, ya, tentang organ tubuh yang ada pada diri kita. Itulah yang akan menjadikan iman kita kuat dengan kita mentadabburi, ya, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita masuk kepada poin yang kedua, ma'asyiral muslimin, ya, di antara sebab-sebab, ya, yang akan menjadikan iman seorang itu akan bertambah, ya, yang akan menjadikan iman seorang itu akan bertambah. Yang kedua yang disebutkan oleh para ulama adalah an-nadharu fi kalamihi subhanahu wa ta'ala, yakni Al-Qur'an, qira'atuhu wa tadabburuhu. Yang akan menjadikan iman seorang itu bertambah adalah, yaitu dengan cara kita melihat, ya, mentadabburi dan memahami makna dan ayat-ayat yang ada pada Al-Quran, serta kita membiasakan diri kita untuk membaca Al-Quran. Maka ini diantara sebab yang akan menjadikan iman kita bertambah, ya. Maka para ulama menjelaskan, ketika kita merasa futur, ya, mungkin semangat ibadah kita mulai menurun, kita merasa iman kita sedang turun, maka ambil mushaf kita, ya. Cara mencas kembali iman kita adalah dengan dekat dengan Al-Quran. Ambil mushaf kita, baca Al-Quran kita, ya. Kenapa? Karena ini janji Allah Subhanahu wa taala, dan di antara ciri orang yang beriman adalah ketika mereka membaca Al-Quran dan disebutkan ayat-ayat Al-Quran, maka bertambah imannya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ya, sesungguhnya ciri orang-orang yang beriman adalah idza dzukirallah, apabila disebutkan nama-nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka, wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum iman, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadatuhum iman, maka bertambah iman mereka. Lihat di sini jelas, ya, bahwasanya membaca Al-Quran menjadi salah satu sebab iman seseorang akan bertambah, dan itu kita rasakan, ya, kita rasakan. Bukankah ketika kita mungkin, ya, iman kita merasa sedang turun, ya, ibadah kita mulai malas, ketika kita baca Quran kembali, ya, semangat iman kita bertambah, ya. Dan memang ini janji Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan di antara juga tanda bertambahnya iman seseorang adalah ketika kita baca Al-Quran, hati kita tenang, ya. Dan memang Al-Quran menjadi obat, ya. Kan Allah mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa, ya. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai apa? Obat penambah, ya, sebagai obat gundah gulana kehidupan kita. Saat kita mulai futur, saat kita mulai malas, maka ambil mushaf kita, ya. Kalau kita melihat handphone kita sudah mulai turun, baterainya sudah mulai habis, kita cas kembali, akan naik. Begitu juga dengan iman kita, ya. Ketika iman kita merasa sudah mulai turun, hati kita mulai gundah, ya, kita merasa semangat ibadah kita melemah, maka dekati Al-Quran, ya.
maka insya Allah iman kita akan bertambah. Namun ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, apakah cukup hanya sekedar membaca Al-Qur'an? Ya, maka para ulama menjelaskan bukan hanya sekedar membaca Al-Qur'an saja. Juga hendaklah kita mentadaburi maknanya. Ya, kita mentadaburi isinya. Kita mempelajari tafsirnya. Ini yang terpenting ma'asyiral muslimin. Oleh karena itu, ya, Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah mengatakan, ya, bahwasannya memahami Al-Qur'an serta merenungkan maknanya akan membuahkan iman. Ya, samaratu tadabburil Qur'an, ya. Buah hasil daripada kita mentadabburi Al-Qur'an adalah iman. Kalau kita tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, itu tentu kebaikan, tidak akan mendapatkan pahala daripada membaca Al-Quran, tapi akan jauh lebih baik lagi ketika kita membaca Al-Quran juga dipahami maknanya, ya, dipelajari tafsirnya, kemudian kita renungi, ya. Kenapa Ibnu Qayyim mengatakan bahwasannya ketika seorang memahami Al-Quran, seorang merenungkan, ya, Al-Quran, maka akan membuahkan iman pada dirinya, karena jika seseorang hanya membaca Al-Quran, maka tentunya orang-orang fajir, ahlul maksiat pun bisa membaca Al-Quran. Ya, tetapi tidak semua Allah berikan kemudahan untuk mentadabburi Al-Quran. Ya, kalau hanya sekedar membaca, mungkin orang yang sering bermaksiat pun bisa baca Al-Quran. Tetapi untuk memahami maknanya, mentadabburi maknanya, tidak semua orang bisa, ya, mentadabburinya. Tidak semua orang diberikan kesempatan untuk bisa mentadabburi Al-Quran. Maka mari kita lihat, banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan kepada kita untuk mentadabburi Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Quran, "Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha." Ya, Allah mengatakan, tidakkah mereka memperhatikan mentadabburi Al-Quran, ataukah memang hati mereka yang dikunci? Lihat. Artinya apa? Kalau kita mau mentadabburi Al-Quran, tidak semua kita mampu untuk bisa mentadabburi Al-Quran. Tidak semua orang diberikan kemudahan untuk mentadabburi Al-Quran. Orang-orang ahlul maksiat, orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah, pasti sulit bagi mereka untuk mentadabburi Al-Quran. Makanya Allah mengatakan am ala qulubin aqfaluha, atau jangan-jangan hati mereka terkunci. Susah hati mereka merasakan nikmat, ya, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran. Ya. Makanya ma'asyiral muslimin, kalau kita ingin melihat indikator keimanan kita, ya, sejauh mana keimanan kita, maka seberapa lama kita merasa betah membaca Quran. Ya, kalau kita tidak betah baca Quran, berarti ada yang bermasalah dalam hati kita. Makanya apa kata Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, ya, "Lau tahirat qulubukum masyabihtum min kalamihim." Kalau seandainya hati-hati kalian itu bersih, kalian gak akan pernah puas, gak pernah kenyang dari membaca Al-Quran. Namun kenyataannya enggak. Kita baru 1 lembar, bosan. Ya, belum 1 lembar, baru 5 ayat, udah malas. Nah, ini yang kita lihat. Ya, ayo kita perhatikan hati kita masing-masing, itu aja dulu indikatornya. Ya, makanya Allah mengatakan am ala qulubin aqfaluha. Jangan-jangan hati kita yang terkunci. Ya, jangan-jangan hati kita yang terkunci. Saking pekatnya, hitamnya hati kita, susah kita memahami Al-Quran. Ada orang bilang, "Ustaz, saya kan gak bisa bahasa Arab, Ustaz. Susah saya memahami Al-Quran." Ya, maka yang pertama adalah tentu setiap muslim diperintahkan untuk mempelajari bahasa Arab. Ya, dan saya selalu katakan bahwasanya di antara hal yang sangat merusak generasi kaum muslimin adalah saat mereka dijauhkan dari bahasa Arab. Bagaimana mungkin kita bisa mempelajari Al-Quran, memahami isi Al-Quran, memahami hadis Nabi kalau kita nggak belajar bahasa Arab? Toh Al-Quran dengan bahasa Arab, hadis Nabi dengan bahasa Arab, kan begitu? Ya, makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwasanya hukum mempelajari bahasa Arab wajib. Bayangkan dia mengatakan wajib hukumnya. Kenapa wajib? Ma la yatimmu bihi. Ya, atau tidaklah sesuatu itu menjadi wajib ketika memang sarana untuk menuju yang wajib itu diwajibkan. Contohnya begini, bagaimana mungkin kita bisa memahami Al-Quran kalau kita tidak bisa belajar bahasa Arab? Kita memahami bahasa Arab. Gak mungkin kita bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan baik kecuali kita apa? Bisa bahasa Arab. Kan begitu. Artinya apa? Sebisa mungkin kita belajar bahasa Arab. Kalau mungkin kita, saya sudah tua, susah memahami dan sebagainya, minimal baca terjemah.
Ya, baca terjemah Al-Quran. Baca tafsirnya, bukannya sekarang sudah banyak tafsir diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Ya, ada tafsir Ibnu Katsir, ya tafsir At-Tabari, baca. Luangkan waktu kita. Ya, luangkan waktu kita untuk mentadabburi Al-Quran. Ya, dan ini yang sulit. Ya, orang hanya sekedar membaca mungkin banyak, tapi membaca dan mentadabburinya, memahami maknanya, ya, ini yang mungkin agak sulit. Atau setidaknya, ya, datangi kajian-kajian yang di situ membahas tafsir Al-Quran. Ya, banyak sekali kajian-kajian yang membahas tafsir Al-Quran. Ya, apalagi zaman sekarang banyak kajian di YouTube. Misalkan kalau kita memang sibuk, ya, cari kajian-kajian tafsir Al-Quran, baca Al-Quran, pahami maknanya dengan benar. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali menyebutkan perintah untuk mentadabburi Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan, afala yatadabbaruna Al-Quran. Maka apakah mereka tidak memperhatikan dan mentadabburi Al-Quran? Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Kalaulah Al-Quran itu, ya, bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan, maka pasti ada perselisihan yang banyak. Ya, maka ini satu saja kita tadabburi tentang Al-Quran itu sendiri. Kalau seandainya Al-Quran itu ditulis, ya, dan diturunkan bukan dari Allah, tentu pasti ada perselisihan yang banyak. Sekarang saya tanya, biasanya undang-undang itu ada revisi atau tidak? Ada kan? Ya, setiap undang-undang negara itu pasti ada revisinya. Sekarang saya tanya, ada Al-Quran direvisi? 14 abad yang lalu dari zaman Nabi SAW, dari mulai Al-Quran diturunkan sampai zaman saat ini ada revisi Al-Quran? Tidak ada. Ya, apakah Al-Quran, ya, dari 14 abad, tentu setiap 14 abad berbeda zamannya. Ya, apakah Al-Quran masih relevan untuk kita gunakan sampai saat ini? Itu masih sangat relevan. Ya kan? Zaman boleh berubah, tapi isi kandungan Al-Quran masih sangat relevan di setiap zaman. Khusus sekarang zamannya sudah canggih, semuanya sudah serba digital teknologi. Apakah Al-Quran masih bisa relevan kita gunakan? Masih relevan. Makanya Allah mengatakan apa di dalam Al-Quran? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Apabila kalian berselisih tentang satu perkara, kembalikan kemana? Kepada Allah dan Rasulnya. Sampai kapanpun, sampai hari kiamat, pasti ketika kita berselisih tentang satu permasalahan, kita kembalikan kepada mana? Al-Quran. Karena Al-Quran sampai kapanpun pasti relevan, masih mungkin untuk kita gunakan, masih mungkin untuk kita praktekkan, ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena memang Al-Quran sebagai apa? Sebagai petunjuk, ya, bagi orang-orang yang beriman. Ya, dan Allah mengatakan, ya, walau kana min ghairi apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsiran. Kalau seandainya Al-Quran itu diturunkan dari, ya, bukan dari Allah, tentu kalian akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Sampai saat ini tidak ada orang berselisih tentang isi Al-Quran. Ya, dan sampai detik ini tidak ada orang yang mampu membuat satu ayat pun, ya, yang semisal dengan Al-Quran. Sehebat apapun orang, ya, memiliki kemampuan ilmu balaghahnya, ilmu bahasanya, tidak akan mungkin ada yang mampu membuat, ya, yang semisal dengan Al-Quran. Ya, ini menunjukkan bahwasanya hendaklah kita mentadabburi Al-Quran, ya, mentadabburi maknanya, mentadabburi isinya. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan di dalam ayat yang lain. Allah katakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi. Dan Allah mengatakan kitabun, ya, dan sudah jelaskan kemarin pada ketika bulan Ramadan, ya, Al-Quran, ya, di antara namanya adalah kitab. Ya, Al-Quran ini, kitab ini, anzalnahu ilaika, kami turunkan kepadamu dengan penuh keberkahan. Kemudian Allah mengatakan liyadabbaru ayatihi, agar kalian juga memperhatikan, mentadabburi ayat-ayatnya, wa liyatadakkaru ulul albab, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang memiliki pikiran. Dan Allah mengatakan kepada kita, bagi kita yang memiliki pikiran, ya, bagi kita yang hatinya bersih, maka akan mudah untuk mentadabburi Al-Quran. Jadi, ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, ada banyak sekali dalil di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang pentingnya kita bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi juga diiringi dengan tadabbur. Ya, perhatikan makna dari Al-Quran. Makanya di antara hal yang nanti juga akan menjadikan iman seorang bertambah adalah ketika mereka membaca kisah-kisah di dalam Al-Quran. Ya, bukan ketika kita berbicara membaca Al-Quran dan kita membaca
tentang Yusuf alaihissalam, itu akan menjadikan iman kita bertambah. Kita membaca tentang bagaimana kisah Nabi Ibrahim misalkan, ya, dan lain sebagainya yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, itu akan menjadikan iman kita bertambah. Ya, saat kita mulai lelah, ya, dalam beribadah kepada Allah, kemudian kita baca lagi bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada keluarganya, ya, bagaimana kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diuji oleh Allah untuk menyembelih anaknya, itu menjadikan kita semangat kembali, iman kita ditambah lagi. Ya, kalau seandainya Nabi Ibrahim saja diuji dengan ujian yang luar biasa, apalagi kita manusia, ya, tentu ujian kita akan lebih besar kembali, akan lebih besar juga. Ya, kalau Nabi Ibrahim saja bisa bersabar, kenapa kita tidak bisa bersabar? Dan lain sebagainya. Ini akan menjadikan iman kita bertambah. Kemudian ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, ya, disebutkan juga oleh para ulama, di antara hal yang juga menjadikan iman seorang akan bertambah adalah, ya, kathratu qira'atil ilmi nafi'. Ya, kita memperbanyak membaca, ya, ilmu-ilmu yang bermanfaat, ya, wa kathratu ta'allumi, dan memperbanyak mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan sudah kita jelaskan dulu bahwasanya ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bersumberkan dari Al-Quran dan hadis. Di antara ciri ilmu yang bermanfaat, kalau kita pelajari semakin mendekatkan kita kepada Allah. Di antara ciri ilmu yang bermanfaat, ya, bahwasanya ketika kita pelajari, kita ditunjukkan jalan yang benar, bukan justru kita tersesat. Ya, dan itu semua ada pada apa? Al-Quran dan hadis. Ya, maka dengan membaca, ya, dan mempelajari ilmu agama, ini akan menjadikan iman kita bertambah. Bukankah saat kita duduk seperti inilah yang akan menjadikan iman kita bertambah? Ya, bukankah saat kita membaca Al-Quran, kita membaca hadis Nabi, kita membaca buku-buku para ulama yang menjelaskan tentang halal dan haram, benar dan salah, al-haq dan yang batil, itu yang menjadikan iman kita bertambah. Ya, bukankah banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu agama? Ya, bukankah banyak sekali keutamaan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan duduk di majelis ilmu? Itu semua sebagai motivasi bagi kita, bahwasanya di antara sarana terbesar yang akan menjadikan iman kita bertambah adalah tatkala kita duduk di majelis ilmu, tatkala kita pelajari ilmu agama. Ya, sebagaimana juga pernah saya sampaikan, bagaimana mungkin orang berada di masjid kemudian dia bermaksiat kepada Allah? Kan enggak. Dia tahu bahwasanya dia sedang duduk di masjid, di rumah Allah, di tempat yang mulia, tentu mereka tidak akan bermaksiat kepada Allah. Apalagi duduknya mereka sedang belajar ilmu. Ya kan? Orang akan makin bertambah. Makanya ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, juga pernah saya sampaikan bahwasanya ketika Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya, ya, orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Kenapa Allah mengatakan para ulama, orang yang berilmu? Karena hanya dengan ilmu lah seseorang akan merasa takut kepada Allah. Ya, makanya saya sampaikan juga di antara perbedaan al-khauf wal khasyah, dalam bahasa Arab sama-sama artinya takut. Tetapi bedanya al-khauf itu tanpa diiringi dengan ilmu, tapi khasyah itu diiringi dengan ilmu. Ya, kenapa Bapak takut untuk bermaksiat kepada Allah? Karena saya tahu ilmunya. Kalau saya bermaksiat, saya akan mendapatkan azab dari Allah, kan begitu. Ya, makanya Allah mengatakan tadi innama yakhsha, khasyah, yakhsha, takut. Bukan hanya sekedar takut dalam diri kita, tapi takut yang dibarengi dengan ilmu. Maka ilmu akan sangat berpengaruh kepada keimanan kita. Ya, semakin kita rajin membaca, semakin rajin hadir di kajian ilmu, semakin rajin kita mengkaji ilmu agama, pasti akan semakin takut kita kepada Allah. Karena kita tahu ilmunya. Ya, saya kenapa meninggalkan hal yang berbau riba? Saya tahu karena kalau kita bermuamalah dengan muamalah ribawiyah, kita akan mendapat ancaman Allah dan lain sebagainya. Kita takut meninggalkan sesuatu yang haram karena ilmu yang kita miliki. Maka disinilah pentingnya kita belajar ilmu agama, mentelaah kitab-kitab para ulama, mentelaah apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis tadi. Ya, maka banyak sekali keutamaannya. Bukankah Nabi mengatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat
sakina wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kata Nabi SAW, tidaklah berkumpul satu kaum di rumah-rumah Allah yang mereka di dalamnya membaca Al-Quran. Kita lihat tadi, membaca Al-Quran sebab di antara sebab yang menjadikan iman seorang bertambah. Yatluna kitabullah wa yatadarasunahu fima bainahum. Mereka saling mengkaji di antara mereka seperti ini. Yang kita pelajari tidak lepas daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Juga sama di antara sebab yang menjadikan iman seorang bertambah. Ya, baca Al-Quran, kita pelajari isinya, kita pelajari maknanya, kita tadabburi Al-Quran. Illa nazalat alaihi sakinah. Pasti Allah akan turunkan ketenangan. Dan ketenangan itu ya di antara ciri iman seorang bertambah. Ya. Orang ketika imannya bertambah pasti tenang hatinya. Kenapa seorang itu bermaksiat kepada Allah ketika imannya turun? Ketika hatinya gundah gulana, mencari ketenangan kan? Kenapa orang bermaksiat? Kita tanya orang yang bermaksiat pasti tujuan utamanya mencari apa? Ketenangan, kebahagiaan hidup kan gitu. Ketika imannya turun, dia hatinya galau, hatinya gundah gulana, maka yang mereka cari apa? Ketenangan. Ya, maka di antara ciri iman seorang bertambah hatinya menjadi tenang. Dan ketenangan itu akan kita dapatkan di mana? Di majelis ilmu, di masjid, di rumah Allah. Illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa hafathumul malaikah, mereka akan melihat kita, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah akan menyebut kita. Maka jelas ma'asyiral muslimin, ya, saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Ya, kita belajar ilmu agama, kita niatkan untuk menambah iman kita. Ya, kita belajar duduk di majelis ilmu, kita niatkan ya agar keimanan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya para ulama mengatakan man kana lillahi a'raf kana lillahi akhwaf. Barang siapa yang semakin kenal Allah, pasti semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita enggak mungkin kenal Allah kecuali dengan apa? Ya belajar ilmu agama. Gak mungkin kita kenal Allah kalau kita nggak baca di dalam Al-Quran. Gak mungkin kita kenal Allah kalau kita nggak pelajari hadis Nabi. Kita nggak mungkin tahu kewajiban kita kepada Allah, hak kita kepada Allah kalau kita nggak belajar ilmu agama. Ya, makanya ma'asyiral muslimin, banyak dalil ya yang memerintahkan dan memotivasi kita untuk belajar ilmu agama. Ya, maka tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak belajar ilmu. Tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan majelis ilmu, karena itulah yang menjadikan sebab iman kita bertambah. Ya, yang menjadikan iman kita bertambah. Kemudian ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, juga disebutkan oleh para ulama, ya, di antara yang menjadikan iman kita bertambah adalah kasratul a'mal as-shalihah. Ini jelas. Ya, yang menjadikan iman seorang bertambah adalah memperbanyak melakukan amal saleh. Ya, sebagaimana dulu kita sudah bahas pada pertemuan pertama, bahwasanya di antara definisi iman ya adalah bahwasanya iman itu adalah yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Maka di sini jelas ya sebab terbesar yang akan menjadikan iman seorang bertambah adalah melakukan amal saleh. Ya, melakukan amal saleh. Kemudian ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum, ya, setelah para ulama menjelaskan tentang sebab-sebab ya bertambahnya iman secara ringkas, kemudian mereka menyebutkan tentang ya ciri iman kita bertambah. Ya, fa inna liquwwatil iman alamatun dhahirah. Bahwasannya di antara ciri bertambahnya iman seseorang itu ada tandanya. Ya, tadi saya sampaikan, ketika hatinya tenang, ya. Kemudian para ulama menjelaskan di antara ciri-ciri bertambahnya iman seseorang, yang pertama adalah at-tamassuku bid-din. Seseorang itu akan ya berpegang teguh dengan agamanya. Nah, ini di antara ciri iman seorang bertambah adalah dia akan konsisten, ya, akan kuat dalam memegang prinsip agama. Kalau orang goyah, mudah goyah, ya, dalam memegang prinsip agama, bisa jadi imannya sedang lemah. Ya, karena ciri keimanan seseorang itu bertambah, dia pasti akan konsisten. Ya, dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, dia betul-betul berpegang teguh, ya,
dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian juga di antara tanda keimanan seseorang itu ada dan keimanan seorang itu bertambah adalah dia pasti akan meninggalkan ya dosa-dosa yang kecil ataupun dosa-dosa yang besar. Makanya ketika kita juga berbicara tentang definisi iman, Nabi SAW mengatakan apa? La yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang ketika berzina dia betul-betul sedang sempurna imannya. Ya, ketika seorang berzina, ketika seorang mencuri, ketika seorang melakukan kemaksiatan, berarti memang iman mereka sedang turun. Maka di antara tanda iman kita sedang bertambah adalah kita mudah untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Ya, kalau kita diberikan kemudahan untuk meninggalkan dosa dan maksiat, maka itu ciri di antara iman kita bertambah. Ya, ciri iman kita bertambah. Kemudian ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, banyak sekali disebutkan oleh para ulama ya tentang ciri-ciri iman seseorang bertambah. Kemudian kita waktu yang sangat singkat ini kita langsung masuk kepada ya sebab-sebab yang menjadikan iman seorang itu menurun ya atau melemah. Ya. Para ulama menjelaskan di antara sebab-sebab ya yang menjadikan iman seorang itu berkurang adalah adam muraqabatillahi tabaraka wa ta'ala. Ya, yaitu seseorang tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah sebab yang terbesar yang menjadikan iman kita semakin menurun. Kalau di dalam diri kita sudah tidak ada lagi perasaan diawasi oleh Allah, pasti kita bermaksiat. Ya, kalau kita sudah merasa Allah tidak melihat kita, kalau kita merasa Allah tidak mengawasi kita, sudah pasti terjerumus kepada kemaksiatan. Dan ketika kita terjerumus kepada kemaksiatan, disitulah iman kita pasti turun. Ya, makanya ma'asyiral muslimin, ya, darajatul ihsan adalah derajat tertinggi dari seorang mukmin. Banyak orang merasa dirinya orang Islam, ya, tapi tidak semua orang Islam, tidak semua orang yang mengaku dirinya ya beragama Islam juga beriman. Kalaupun dia sudah beriman, belum tentu dia mencapai derajat ihsan. Karena memang derajat ihsan adalah derajat tertinggi. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Yang dimaksud dengan ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalaupun engkau tidak bisa melihat Allah, dan kita tidak bisa melihat Allah di dunia, ya, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Dan inilah pelajaran muraqabatullah yang mulai hilang pada anak-anak kita. Ya, makanya banyak sekali ya pertanyaan, Ustaz, apa tipsnya mendidik anak-anak di zaman digital ini, apalagi di masa pandemi ini, anak kita ya lebih dekat dengan HP ini, kan gitu. Ya, kita nggak tahu ada anak kita gunakan HP untuk apa. Alasannya buat belajar, kan gitu kan, buat belajar online. Tapi kita nggak tahu dia buka YouTube nonton apa, dia buka internet nonton apa. Maka pelajaran muraqabatullah lah yang harus kita ajarkan kepada mereka sejak dini, bahwa apa yang mereka lakukan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang mulai hilang di dalam pendidikan kita, pendidikan kaum muslimin, pendidikan bagaimana mengajarkan kepada mereka agar mereka memiliki sifat muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan memang susah masuk muslimin. Ya, sulit kecuali orang-orang yang diberikan rahmat dan taufik oleh Allah. Kita tahu Allah melihat kita, tapi nyatanya kita mudah sekali terjerumus kepada kemaksiatan. Ya, oleh karena itu ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, mari kita ambil satu faedah dari kisah ya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ketika dia bertemu dengan seorang pengembala. Ya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud di dalam kitab Az-Zuhudnya dengan sanad yang sahih, bahwasanya anna Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma qabila ra'yal ghanam. Suatu hari dia bertemu dengan ya seorang pengembala kambing. Ya, faqala ya gulam. Ibnu Umar mengatakan kepada pengembala kambing tersebut, bi'ni syatan minal ghanam. Ayo kamu jual kepada saya satu saja kambing dari kambing-kambing yang sedang kamu gembala tadi. Faqala laisa li. Oh Ibnu Umar, kambing ini bukan milikku. Ini kambing punya tuanku. Ya. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu taala ingin menguji sejauh mana muraqabatullah ini. Sejauh mana perasaan ingin diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Qul akala hadhi'b."
kamu bilang kepada tuanmu, kepada bosmu, nih satu kambing kamu dimakan oleh serigala, cukup. Dia nggak tahu kok sekian banyaknya kambing. Kalau kamu bilang satu kambing ini dimakan serigala, dia pasti akan menyalahkan. Toh dia juga nggak tahu. Tapi kata dia, fa'ainallah. Wa Ibnu Umar, kalau begitu di mana Allah Subhanahu wa taala? Saya bisa saja mengatakan ini kepada tuanku bahwa kambing ini dimakan serigala, tapi fa'ainallah. Di mana Allah? Apakah Allah tidak melihat kita? Allah melihat kita, wahai Ibnu Umar. Fabaka Ibnu Umar. Maka menangislah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian karena itulah Ibnu Umar membebaskan budak tersebut dari perbudakan, dimerdekakan, dan juga dia beli kambingnya tersebut. Artinya pendidikan muraqabatullah ini pendidikan yang mulai hilang di antara kita. Ya, karena sebab terbesar seorang bermaksiat adalah ketika dia mulai merasa tidak diawasi oleh Allah. Ya, orang mungkin mudah untuk melakukan apapun, tapi ketika dirinya ada perasaan merasa diawasi oleh Allah, maka cukuplah ini menjadi tameng, ya, yang akan menjadikan imannya terus bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perasaan muraqabatullah hilang, sudah hilang semua. Pasti hilang. Ya. Kalau perasaan muraqabatullah merasa diawasi oleh Allah sudah mulai hilang pada diri seorang hamba, pasti dia akan terjerumus kepada kemaksiatan. Karena dia merasa tidak ada yang melihatnya. Ya. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengawasinya. Ya. Maka yang tersulit yang untuk dirasakan oleh seorang mukmin adalah derajatul ihsan. Ya, mungkin dia menjadi seorang yang berislam, mungkin dia beriman, tapi belum tentu dia memiliki sifat ihsan. Ya, maka inilah pendidikan yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kemudian ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum. Ya. Banyak sekali dalil di dalam Al-Qur'an yang memerintahkan kepada kita agar kita memiliki perasaan untuk diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali Allah menggunakan kalimat innallaha kana 'alaikum raqiba wa kana Allahu 'ala kulli syai'in raqiba. Dan banyak sekali perintah atau dalil di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan kepada kita bahwa Allah Maha mengawasi kita, Allah Maha melihat kita. Dan inilah yang harus kita kumpulkan ayat-ayat tersebut, kita ajarkan dan kita minta anak kita hafal. Ya. Ayo hafalkan ayat-ayat ini. Ya, innallaha 'ala kulli syai'in raqib. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, innallaha 'alim. Allah Maha mengetahui. Innallaha khabirun bima ta'malun. Allah mengetahui dan lain sebagainya. Kumpulkan ayat-ayat yang berkenaan dengan bahwasanya Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan, suruh anak kita hafal. Ketika dia melakukan satu kesalahan, kamu kan enggak hafal dalilnya. Kenapa kamu lakukan? Ya, ini salah satu di antara bentuk pendidikan kepada anak-anak kita agar mereka memiliki sifat muraqabatullah. Ya, kumpulkan ayat-ayat yang berkenaan dengan Allah mengetahui segala sesuatu, sampaikan kepada mereka, suruh hafalkan. Ya, ketika mereka melakukan kesalahan, bukan kamu sudah hafal dalilnya, bukan kamu sudah tahu bahwasanya Allah Maha mengetahui. Kalau Allah mengetahui, kenapa kamu masih melakukan dan lain sebagainya. Ini di antara cara-cara yang bisa dilakukan oleh seorang orang tua yang bisa diajarkan kepada anak-anaknya tentang muraqabatullah. Kemudian ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, juga di antara sebab yang menjadikan iman seorang turun tentunya kebalikannya. Kalau iman itu akan bertambah dengan ketaatan, maka tentu akan berkurang dengan kemaksiatan. Ya, dengan kemaksiatan. Kemudian ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, juga dijelaskan oleh para ulama di antara yang menjadikan iman seorang akan turun adalah al-ishtighal bidunya. Terlalu sibuknya seorang dengan perkara dunia. Ya, kalau orang sudah sibuk dengan perkara dunia, tentu perkara akhirat akan dijauhi. Kalau sudah perkara akhirat dijauhi, ya tentu yang akan disibukkan dengan perkara-perkara yang ya bagi dia hal-hal yang mubah. Padahal justru itulah yang akan menjerumuskan mereka pada sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah sibuk dunia, berarti sibuk dari belajar ilmu agama. Kalau orang sudah sibuk dengan dunia, jarang hadir di kajian ilmu. Kalau orang sibuk dengan dunia, jarang baca Quran. Ya, makanya saya awali kajian saya dari awal tadi, yaitu dengan orang-orang banyak sekali hanya menjadi hamba Ramadan. Ya, Al-Quran hanya dikeluarkan 1 tahun hanya sekali, yaitu pada bulan Ramadan saja. Masuk bulan Syawal kembali lagi masuk rak, tidak lagi disentuh, tidak lagi dibaca. Ya, ini yang menjadikan banyak seseorang imannya turun dikarenakan mereka disibukkan dengan urusan dunia. Ya, karena urusan dunia nggak akan ada habisnya, nggak akan ada habisnya. Semakin kita kejar dunia, semakin kita terus tersibukkan dengan urusan dunia. Kalau kita sibuk dengan urusan dunia, pasti urusan akhirat itu akan
terlalaikan. Makanya para ulama mengatakan di antara keberkahan, ciri keberkahan ilmu seorang disibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat. Ada orang kerjanya sibuk